Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pemeliharaanmu, penjagaanmu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini karena anugerahmu. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan 20 yang demikian. Dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami dalam nama-Mu. Dan dia berkata kepada mereka, Aku melihat Satan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada suatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu ketika manusia pertama diciptakan di Taman Eden, Adam dan Hawa dengan tenang dan damai, dan iblis paling tidak suka melihat keadaan yang damai, yang tenang. Maka iblis datang menggoda Adam dan Hawa supaya mereka melanggar firman Yahweh, meragukan firman Yahweh, dan Adam dan Hawa terpengaruh sehingga seluruh manusia jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa melakukan kehendak daripada iblis. Hari ini saya berikan temanya, kita harus lawan si iblis. Sekali lagi, kita harus lawan si iblis. Siapakah si iblis ini? Iblis ini adalah salah satu malaikat yang punya pengaruh di surga, namanya Lucifer. Dia jago nyanyi, nari, dan musik. Dan dia menyombongkan diri, ingin menyamakan dirinya dengan Yahweh, maka dibuang dia dari surga karena tidak sesuai dengan otoritas daripada Yahweh itu. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12-17, bagaimana dia berusaha ketika Yesus HaMasiah juga lahir melalui Maria, berusaha membunuhnya, tetapi selalu diselamatkan. Maka setelah Yesus HaMasiah mati di atas kayu salib juga, iblis berpikir sudah selesai, tapi justru itu kekalahan iblis terhadap pekerjaan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Maka kita harus tunduk pada Yahweh itu dan melawan si iblis, karena kita tahu itulah yang paling utama. Kalau kita tunduk pada Yahweh, baru kita bisa melawan si iblis itu. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan. Nah, sekarang apa saja pekerjaan iblis dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pekerjaan iblis itu? Yang pertama-tama, iblis suka memutarbalikkan firman Yahweh dan membuat manusia ragu pada firman Yahweh. Kita ingat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, bagaimana iblis berkata, bukankah semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya? Si Hawa jawab, boleh ular. Tapi yang di tengah taman nggak boleh kami makan, kalau kami makan kami mati. Iblis berkata, kamu tidak mati tapi kau sama seperti Yahweh itu. Dan Hawa terpengaruh dengan perkataan iblis itu, makanya jatuh dalam dosa.
Untuk melawannya kita harus mengerti firman Yahweh dan melakukannya. Ketika Tuhan Yesus juga dicobai oleh si iblis dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, bagaimana iblis mencoba Yesus sampai 3 kali, dan 3 kali pencobaan itu selalu dilawan Yeshua HaMashiach dengan firman Yahweh. Jadi jika engkau ingin menang untuk melawan iblis itu, pelajari firman Yahweh, renungkan firman Yahweh, dan praktekkan firman Yahweh itu, karena firman Yahweh itu adalah yaitu sebagai pedang roh melawan setiap bujukan atau siasat daripada si iblis itu. Jadi dalam hari-hari ini, jika engkau sering merasa takut bimbang, lawan dia sesuai dengan firman Yahweh. Karena firman Yahweh mengatakan, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tadi sudah dijelaskan. Aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kakimu di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu yang dapat melukai kamu. Ini kita harus pegang. Ini janji daripada Yeshua HaMashiach menyertai anak-anaknya, umat pilihannya. Maka jangan ragukan dia, tetap pegang janji daripada firman Yahweh itu, janji Yahweh itu. Yang kedua, apalagi yang dilakukan iblis untuk kita harus lawan? Iblis mendorong manusia supaya hidup di dalam dusta, karena dia adalah bapa dari segala dusta. Itu jelas sekali. Ya, tadi dalam Kejadian pasal yang ketiga tadi, ayat 4 dan 5, bahwa makan buah pohon ini, yang di tengah taman ini, kau bukan mati, tapi kau sama seperti Yahweh. Itu dusta daripada iblis. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, bahwa iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Maka untuk melawan segala tipu daya daripada dusta si iblis itu, kita harus belajar berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lain daripada itu berasal daripada si jahat. Itu dikatakan oleh Yesus HaMashiach dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Jadi supaya kita bisa menang dalam menghadapi dusta si iblis itu, berkatalah apa adanya. Jangan pura-pura. Ketika Yahweh tanya Adam, apakah kau makan buah pohon yang di tengah taman itu yang kularang itu? Adam jawab harusnya iya atau tidak. Tapi Adam jawab, perempuan yang kau tempatkan itu, itulah yang berikan buah kepadaku. Tidak sesuai pertanyaannya dengan jawabannya. Itu dusta. Maka kalau engkau ingin menang atas semua pekerjaan iblis, berkatalah jujur, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maka iblis lari daripadamu, karena iblis tidak suka kepada orang-orang jujur, orang-orang benar. Supaya engkau bisa masuk surga, harus berkata jujur, hidup dalam kejujuran. Dalam hidup sekarang banyak juga orang hidup tidak jujur, pura-pura jadi orang kaya tapi hasil korupsi, itu namanya enggak jujur. Pura-pura miskin tapi kaya, itu namanya juga enggak jujur. Harusnya kita belajar hidup apa adanya, bukan ada apanya, supaya dipandang orang hebat, supaya penampilan bagus, pura-pura seperti artis, padahal artis hidupnya juga enggak benar, niru yang tidak benar. Kata Tuhan Yesus, belajarlah daripadaku. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu mendapatkan ketenangan.
Figur yang harus kita tiru adalah Yeshua HaMasyiah. Jangan tiru-tiru orang lain. Kalau engkau meniru-niru orang lain, itu sama seperti Hawa tadi. Dikatakan iblis makan buah pohon yang dilarang Yahweh, dia makan. Jadi nggak punya pendirian. Harusnya kita belajar hidup dalam keberadaan apa adanya. Yang ketiga, apalagi yang pekerjaan iblis harus kita lawan. Iblis mendorong manusia hanya berfokus kepada kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Ketika Tuhan Yesus dicobai, pencobaan yang pertama setelah Yesus HaMasyiah lapar berpuasa 40 hari 40 malam, ubah batu ini menjadi roti. Maka Tuhan Yesus jawab, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Yahweh. Sekarang ini manusia lebih fokus hanya kepada kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Bangun pagi nggak doa, nggak baca firman, langsung berangkat kerja, berangkat buka usaha, berangkat sekolah, kuliah, tanpa doa dan baca firman. Engkau sudah tertipu dari pekerjaan si iblis itu. Harusnya engkau bangun pagi, cari dahulu kerajaan Elohim, dan kebenarannya semua ditambahkan kepadamu. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 33. Artinya doa dulu kita. Prioritaskan Yahweh itu dulu. Karena dia yang punya surga, dia yang punya bumi ini, maka bangun pagi harusnya engkau doa dan baca firman. Jangan takut kalau engkau mengutamakan Yahweh itu, apa yang menjadi kebutuhanmu, makan, minum, dan pakaianmu dijamin. Jangankan makan, minum, pakaian kita. Surga sudah disiapkan bagi kita. Lantainya dari emas, temboknya dari permata, pintu gerbangnya dari mutiara. Kalau makanan dan minuman, pakaian itu hal kecil bagi dia. Tapi engkau jangan tertipu sama pekerjaan iblis itu. Prioritaskan Yahweh itu dalam dirimu setiap hari. Apalagi ini, di akhir zaman ini. Iblis membuat manusia sibuk sesibuk-sibuknya hanya untuk hal materi, untuk makan, minum, dan pakaian. Maka perlu engkau bertobat, prioritaskan Yahweh itu. Berikutnya, apa yang harus kita lawan dari semua pekerjaan si iblis itu? Iblis mendorong manusia supaya gila harta dan menyembah harta. Di dalam pencobaan yang ketiga, oleh iblis ditawarkan kepada Tuhan Yesus, dibawa ke atas gunung, lihat semua keindahan dunia ini dan kekayaannya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu, kata iblis kepada Yesus. Tetapi syaratnya sembah dulu aku, kata Yesus kepada iblis. Enyah engkau iblis, yang harus disembah adalah Yahweh itu. Sekarang ini manusia kerja mati-matian supaya dapat uang. Kalau udah dapat uang bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli macam-macam supaya orang hormat kepadanya. Itu engkau tertipu pada pekerjaan iblis. Maka engkau harus lawan, hidup apa adanya. Di dalam doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus HaMasyiah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan berlebihan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini orang mati-matian cari uang, udah dapat uang ditipu orang. Tidak sedikit orang bunuh diri atau bunuh orang dan masuk penjara gara-gara korupsi. Maka jangan engkau menjadi gila harta atau menyembah harta. Yang harus engkau sembah adalah Yahweh Elohim, pencipta alam semesta ini, karena dia yang menebus kita dari segala dosa kita. Jadi dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24 dikatakan, Elohim itu roh dan mereka yang menyembah dia seharusnya menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi ini perlu kita perhatikan.
bahwa yang harus kita sembah adalah Yahweh itu bukan materi, bukan uang, bukan jabatan, bukan kedudukan. Jangan tertipu sama tipu daya daripada si iblis itu. Engkau harus lawan. Hidup apa adanya. Ya, jangan gila harta. Yang berikutnya, apa yang harus kita lawan dari pekerjaan si iblis? Iblis mendorong manusia untuk selalu bersungut-sungut atau ngomel-ngomel. Ini yang lebih mengerikan ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, diperbudak di Mesir selama 40 tahun. Ketika mereka di padang gurun, bangsa Israel ngomel-ngomel kepada Musa, "Kenapa bawa kami ke sini? Lebih baik kami kembali ke Mesir." Karena mereka bersungut-sungut. Di dalam Bilangan pasal 16 ayat 41-49 yang berbeda demikian. Dan pada keesokan harinya bersungut-sungutlah seluruh jemaat Bani Israel melawan Musa dan melawan Harun dengan mengatakan, "Kamu telah membunuh jemaat Yahweh," dan terjadilah yang mati oleh tulah itu 14.700, tidak termasuk mereka dalam perkara Korah. Karena Korah juga bersungut-sungut, mati sekeluarga dikubur hidup-hidup. Ini mereka bersungut-sungut yang mati 14.700. Akhir zaman ini, iblis mendorong manusia untuk bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Hujan datang, ngomel. Panas terik datang, ngomel. Ada berkat juga, ngomel. Tidak ada berkat juga, ngomel. Semua diomelin. Maunya apa sih? Engkau sudah terperangkap sama pekerjaan iblis, selalu ngomel. Maka untuk melawan itu, belajarlah engkau mengucap syukur, seperti yang dialami oleh Ayub, di mana Ayub kehilangan harta semua dalam sehari, 10 anaknya mati. Di dalam Ayub pasal yang ke-1 ayat 20-22, Ayub berkata, "Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa." Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang yang sering mengucap syukur itu iblis nggak bisa apa-apa. Dan kita tahu Ayub setelah mengucap syukur, dia mengalami sakit lagi, dia tetap bersyukur. Dan setelah dia lulus ujian itu, Yahweh berkati dia 2 kali lipat dari apa yang sudah hilang. Maka supaya engkau menang dan bisa masuk surga, belajarlah engkau mengucap syukur apapun yang terjadi dalam dirimu. Jika engkau terus mengucap syukur, engkau sudah mengalahkan siasat atau pekerjaan si iblis itu. Jadi lawan dia dengan cara bersyukur. Orang yang sering bersyukur itu nggak bisa diganggu sama iblis. Maka belajarlah engkau selalu bersyukur apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Yang berikutnya, iblis mendorong manusia yaitu untuk sulit melupakan masa lalu atau sulit mengampuni, karena itu maunya iblis. Karena kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau engkau ingin menang atas semua pekerjaan iblis, lawan semua pekerjaan si iblis itu, engkau harus melepaskan pengampunan. Orang-orang yang menyakitimu, yang menipumu, yang merugikan engkau, ampuni dia. Dan kita diajar oleh Tuhan Yesus mengampuni dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Bagaimana Petrus berkata, "Guru, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kalikah? Tidak, melainkan yaitu 70 kali 7. Kita disuruh mengampuni 70 kali 7, 490 kali. Sementara dalam setahun cuma 365 hari. Jadi supaya engkau bisa menang,
Belajarlah engkau mengampuni semua kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain. Paulus berkata dalam Filipi pasal 3, 13-14, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Kita nggak tahu kapan Yeshua HaMasyiah datang kedua kalinya. Tetapi jika engkau selalu menang atas pekerjaan iblis dan melawan segala tipu muslihat daripada si iblis, engkau dan saya pasti dijamin masuk ke dalam kerajaan surga dan kita bersuka cita dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sangat bangga memiliki Engkau, karena Engkau Bapa kami, penebus kami, juru selamat kami, dan Engkau sudah memberikan otoritas-Mu, kuasa-Mu kepada kami. Melalui firman-Mu dan Roh Kudus, kami sudah diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Karena Engkau sangat mengasihi kami, biarlah setiap anak-anak-Mu yang sudah dengarkan firman ini selalu menggunakan otoritas Yahweh dalam dirinya dan melawan segala tipu muslihat daripada si iblis, selalu bersyukur, selalu berpedoman kepada firman Yahweh, selalu mengasihi orang-orang yang merugikan mereka. Terima kasih Bapa, berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, juga pemuda, remaja, anak-anak, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yeshua HaMasyiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.